Sehat semua ini hari? Sehat. Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya kita bisa hadir pada pagi hari ini pertemuan pertama pada awal semester pertama tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau kita bisa mengenal yang namanya perbuatan baik dan perbuatannya yang buruk. Oke, pada hari ini Pak Guru mau absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir ini hari? Oh, berarti cuma satu yang tidak hadir ya? Ya. Ada kabarnya? Tidak ada? Ada kali sakit atau apa? Sakit ya? Semoga tetap sembuh beliau ya, supaya sama-sama lagi untuk hadir di pembelajaran ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Oke, siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa rasulah Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa razuqni fahman. wa rzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk materi karena ini perjumpaan pertama kita. Nah, perhatikan ke layar ini. Di hari ini kita belajar tentang iman kepada Allah. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, diharapkan siswa kita anak didik semua mampu memahami dan mengimani adanya malaikat sebagai bagian dari rukun iman. Nah,
Oke. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi peran malaikat dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi yang kalian harus pahami tentang tujuan ini. Mengimaninya seperti apa, kemudian mengidentifikasi peran malaikat dalam sehari-hari seperti apa. Jadi maksudnya ya. Kemudian yang tujuan berikutnya mengembangkan sikap sebagai pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berperan aktif dalam kehidupan sosial. Seperti apa itu contohnya? Kemudian yang keempat ini tujuan yang diharapkan siswa dapat menumbuhkan sikap rahmatan lil alamin dalam berinteraksi dengan sesama, dengan memanfaatkan nilai-nilai yang diambil dari pemahaman tentang malaikat. Kira-kira seperti apa ya? Jadi penjelasan berikut ini tolong dipahami dengan baik-baik ya. Bisa dong? Ya. Nah, perhatikan juga ya. Aku jelaskan ya. Ini. Oke, iman berartinya ini pengertian iman itu seperti apa? Selain malaikatnya, ya harus kita bedakan ini ya. Jangan sampai imannya kalian satukan dengan contoh. Ini kan contohnya judul pelajaran hari ini. Iman kepada malaikat berarti artinya iman artinya percaya, ya. Beriman kepada malaikat berarti artinya kepada percaya dengan adanya malaikat Allah. Berarti arti percaya, beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat pada Allah. Ini dalam Islam sudah dijelaskan, ini ya, dalam Islam iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Tadi ada yang tidak tahu ini ya. Yang rukun iman yang kedua setelah iman beriman kepada Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepadanya. Dan tidak memiliki nama hawa nafsu. Maksudnya begini, tidak memiliki nafsu. Kalau kita kan manusia punya keinginan yang tinggi ya, ingin memiliki handphone. Itu adalah bagian dari nafsu. Ya, ingin memiliki baju baru. Itu contohnya ya. Itu adalah bagian dari nafsu ya. Kalau malaikat tidak seperti itu ya, lain seperti manusia. Nah, di sini beda seperti dengan kita ya. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah, sedangkan kita ini manusia banyak cobaannya. Contohnya itu, ketidakmampuan kita harus kita paksakan ya. Jadi jangan ya, ingin beli handphone baru, motor baru, ya. Jadi bagian dari dunia nafsu ya, banyak jenis nafsu, ya. Memahami keberadaan malaikat mengajarkan manusia tentang ketaatan, kesucian, dan tujuan hidup yang sejalan dengan kehendak Allah. Nah ini ya, tujuan dari pelajaran yang kedua, bagaimana peran malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran. Tolong diperhatikan ya, perhatikan penjelasan ini, perhatikan ke arah ayat ini. Nah, ini memiliki malaikat itu banyak. Dari sekian banyak malaikat, kita diwajibkan menghafal atau mengimani hanya 10 saja ya. Antara lain malaikat apa? Ridwan, Atid, Nakid dan seterusnya ya, hanya 10. Ya. Bagaimana peran malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Adalah bagian dari tugas malaikat ya. Seperti ini, malaikat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aku contohkan ya, kita harus meyakini setiap perbuatan kita dalam kehidupan ini itu ada yang mencatat.
mencatatnya, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, kira-kira siapa yang mencatat itu? Malaikat mana? Iya, Rakib dan Atid. Kalau mutadan Nakir, jadi kalau ketika kita mati, sementara perbuatan kita di dunia kurang beruntung, maka ketika kita meninggal maka berhadapan dengan yang namanya iya. Ya. Pemahaman tentang malaikat mengajarkan kita nilai-nilai yang penting seperti ketaatan, kasih sayang dan tanggung jawab. Aku berikan contoh ya. Perbuatan baik kepada sesama manusia ini termasuk meneladani sifat malaikat yang penuh kasih sayang. Nah, seperti membantu orang yang membutuhkan, bersikap adil, menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga keseimbangan. Untuk belajar dari tugas malaikat seperti Rakib dan Atid mencatat amal manusia secara jujur dan tanpa bias. Kita diajarkan untuk berakhlak dan tidak berpihak dalam menjalankan peran sosial. Ya. Peduli terhadap lingkungan seperti apa itu? Kalau kita di sekolah sebagai siswa seperti apa? Menjaga kebersihan salah sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita hanya menumbuhkan sikap itu yang tadi. Menumbuhkan sikap rahmatan di alami dalam berinteraksi dengan sesama, pemahaman tentang malaikat ya. Pertamanya. Nah, sebagai kesimpulan kita hari ini, bisa disimpulkan kan? Bisa saya kita sama-sama simpulkan ini, perhatikan secara layar ini. Penjelasan tadi, memahami dan mengimani malaikat sebagai bagian dari hukum iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Keimanan kepada malaikat adalah bagian dari hukum iman yang mengingatkan kita untuk percaya kepada makhluk Allah, selalu taat kepadanya dengan tugas-tugas tertentu yang menjadi teladan ketaatan dan kesucian dalam menjalani kehidupan. Para malaikat ya, ini malaikat sangat berperan sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena peran pentingnya seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal, menjaga keseimbangan alam, dan melaksanakan tugas lain dari Allah. Ini pemahaman ini mendorong kita untuk meningkatkan amal baik dan menjauhi perbuatan buruk, karena semua perbuatan akan tercatat oleh malaikat. Mengembangkan sikap sebagai pelajar Pancasila seperti apa? Sebagai pelajar Pancasila, beriman kepada malaikat itu berarti membawa memotivasi kita untuk perhatikan ke sini. Jika kita ada layak penjelasannya Pak Guru juga, memotivasi malaikat, memotivasi iman kepada malaikat, memotivasi untuk hidup dengan akhlak mulia, bertakwa kepada Allah dan kontribusi positif dalam kehidupan sosial dengan semangat gotong royong dan kepedulian. Seperti kasih sayang dan tanggung jawab dapat diterapkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keseluruhan poin tersebut mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang taat, peduli terhadap orang lain, harmonis,
penuh berkah, sejalan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Ini ibu sekian materi kita hari ini untuk mengecek sampai di mana pemahaman adik-adik semua atau siswa semua. Pak Guru bagikan sebuah tugas ya. Nah, perhatikan tugasnya. Ini ada tugas ya. Ya, tolong diperhatikan tugasnya. Ini nomor 1, tolong dicatat baik-baik. Tugas ini diperiksa ini hari atau besok? Atau penuh berikutnya? Ya. Kemudian ada jadwal juga kita lihat, jadi besok kita periksa ya. Ya. Oke, ini untuk tugasnya ya. Dari bahan apakah mereka diciptakan milik Islam? Kita jawab dulu sampai nomor 2 ya. Ini contoh tadinya. Dari bahan apakah mereka diciptakan milik Islam? Dari mana ya? Dari nur atau cahaya? Oke, alhamdulillah. Kemudian siapakah malaikat yang bertugas menjaga neraka? Ridwan. Ridwan menjaga neraka. Oke, kita jawab sama-sama. Tugas nomor berapa tadi? Wah, siapa yang berkumpul dengan kamu ini? Wah, nomor 9 ini ya? Ya. Ayo. Gimana jawabannya? Iya, manis ya. Oke. Tapi sudah dengan kesepakatan kita. Pekerjaan kalau yang salah tadi jawabannya belum terbalik ya. Saya kurang lebih 10 soal. Sudah dicatat? Ya. Alhamdulillah. Jadi di pertemuan berikutnya kami bisa ya. Kita periksa dulu sebelum kita masuk materi kita jawab dulu soalnya. Jadi sekian pertemuan hari ini. Kalau ada kata-katanya Pak Guru yang salah atau menyinggung perasaan adik-adik semua, Pak Guru minta maaf ya. Cukup sekian, kita akhiri dengan doa ya. Oke, silakan berdoa. Kita doa bersama ya, tolong disimpan semua bukunya ke dalam tas. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin
mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar. Bisa ya? Jangan lupa belajar dulu. Oke. Lanjut. Jangan lupa belajar dulu ya.